Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini hari kedua di minggu ini. Kita akan mulai kelas lagi. Sesi pertama ini ada dari Mbak Istiqbalul Fitria atau Mbak Isti. Mbak Isti ini juga orang histeria dan beliau punya salah satu program namanya platform ya Mbak. Apa sih? Platform ya namanya Bukit Buku. Dan karena Mbak Isti itu remote ya dari jarak jauh, jadi banyak menggunakan sosial media atau online gitu. Nah, tapi tetap lebih masih efektif gitu. Nah, itu nanti kita yang akan belajar itu sama Mbak Isti gimana caranya. Maka dari itu judul hari ini tentang kelasnya adalah online organizing. Nanti teman-teman jangan lupa diingetin juga yang lainnya untuk datang. Parah ini. Jadi ini kan berkelompok ya Mbak Isti ya. Ini berkelompok kurang lebih itu di awal sebetulnya ada 7 kelompok. Di 7 kelompok dari 7 itu yang aktif datang, selalu datang atau paling tidak diwakili 1 atau 2 orang itu ada 4 kelompok. Cuman ya beberapa hari ini biasanya ramenya itu di sesi kedua. Karena ada kebutuhan untuk kuliah juga, beberapa juga ada yang kerja nyambi part time gitu. Jadi biasanya ramenya di kelas kedua. Jadi mohon dimaklumi. Ya, mungkin gitu. Nih udah datang juga Mas Zahwan, anak UNES seni rupa ya. Nanti sharing-sharing aja sifatnya jadi santai. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Karena kebetulan nanti di akhir teman-teman ini punya kepentingan untuk melakukan prototyping project Mbak di kampung. Jadi mereka dikasih masing-masing kelompok ini dikasih satu jaringan kampung. Kebetulan ini satu kelompok ini Septian, Debbie dan Mas Acong ini satu kelompok di Kampung Ranting Pelangi. Kalau ini Mas Zahwan dapat di Bergota. Jadi mereka memang diharuskan membuat proyek di sana. Nah, barangkali nanti kelas ini bisa jadi salah satu materi juga untuk dibawa dalam mengorganisir proyek di kampung gitu. Ya, terima kasih Mbak Nela pengantarnya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera untuk kita. Salam budaya. Om Swastiastu, Rahayu gitu. Oke, saya Isti. Tadi cukup ya. Saya gabung di kolektif Histeria tahun 2018. Awal tahun 2019 diberi kepercayaan untuk bikin bukit buku. Sebenarnya hanya berupa bazar buku di tengah kampung. Dulu namanya Kampung Bukit Jatiwayang, makanya bazar buku di tengah kampung bukit, maka jadilah Bukit Buku gitu. Sebelum saya mulai, saya ingin menayangkan ini. Saya ngutip dari A.S. Laksana bahwa semua orang itu menyukai cerita sebab cerita tidak mengancam pikiran. Cerita adalah pintu masuk saya dalam mengorganize Bukit Buku. Karena kita semua tahu siapa sih yang gak suka cerita. Semua orang suka cerita, semua orang suka mendengarkan cerita, semua orang suka membuat cerita, bahkan semua orang suka menjadi bagian dari cerita itu sendiri. Dan kata A.S. Laksana, semua orang menyukai cerita sebab cerita tidak mengancam pikiran. Beda dengan teori. Kalau teori kan kadang orang ada semacam ya, tapi kalau kalau cerita tuh kita suka aja gitu. Apalagi di society kita kayaknya cerita itu menjadi suatu hal yang biasa gitu loh. Suka gibah terutama ya, di cerita tuh sudah jadi bagian dari kehidupan kita. Nah, cerita ini yang nantinya menjadi salah satu medium kami Bukit Buku dalam mengkampanyekan krisis iklim lewat cerita fiksi. Itu tagline kami dalam Bukit Buku. Ini Bukit Buku berdiri, kalau media sosialnya baru satu, Instagram. Tahun depan kami berencana untuk launching website Climate Fiction. Bukit Buku
bikin Instagram itu April 2020 karena pada tahun 2019 kami awal berdiri 3 Agustus 2019 kami berdiri, bikin bazar buku di tengah kampung. Namun tahun 2020 kita tahu pandemi menyerang kita semua. Karena pandemi mau nggak mau, pandemi saya pulang, saya lulus kuliah, dan saya merasa kayaknya sangat disayangkan apabila program ini tidak dijalankan gitu. Karena itu dengan penuh keterbatasan, dengan penuh keyakinan, pokoknya cuman kita yakin aja gitu, Bukit Buku dialihkan menjadi daring, platform digital. Debut pertama April 2020 bikin festival literasi digital, festival literasi daring. Waktu itu 1 bulan full live Instagram, live YouTube bersama para penulis, dan nanti kita jualan bukunya di Instagram juga @katalog Bukit Buku. Jadi 1 bulan itu full pagi, siang, dan malam. Nah, tahun 2021 ketika saya dan tim mencoba untuk open recruitment sama teman-teman anak magang juga, punya semacam keresahan perihal krisis iklim dan bagaimana kalau Bukit Buku ini jadi salah satu platform untuk campaigning climate crisis. Waktu itu kami bekerja sama dengan Walhi Jawa Tengah untuk bikin Climate Fiction Week. 1 bulan juga full, enggak, bahkan 3 bulan. Dari bulan September, Oktober, November 2021, Desembernya selesai, kami bikin lomba cerpen waktu itu, dan boom, yang tadinya followersnya hanya puluhan bisa sampai tembus 3.000 gitu. Itu awalnya dari tahun 2021 di Bukit Buku. Lanjut. Nah, sebenarnya ini pengalaman saya ya, dan ini nggak paten. Menurut saya dari 3 elemen penting dalam online organizing itu ada 3. Pertama desain, kedua konten, dan ketiga itu promosi. Nomor 1 desain. Desain itu mencakup pada perencanaan program. Kita punya ide apa, bentuknya bagaimana, segmen pasarnya siapa, terus eksekusinya bagaimana, dan bagaimana kita memvisualisasikannya menyesuaikan dengan karakter media. Karakter media ini kayaknya sudah dijelaskan sama Mas Arif ya kemarin. Media dan Facebook punya karakternya sendiri, Instagram punya karakternya sendiri gitu. Nah, kebetulan karena kami medianya hanya baru Instagram, jadi visual itu menjadi hal yang penting. Misal kayak pada website, karena kami tahun depan mau launching website, kami mencoba belajar juga tentang copywriting, SEO friendly, terus hal-hal yang berkaitan dengan itu. Pada media Instagram berkaitan dengan visualisasi konten. Lalu, mengapa visual? Di sini adakah yang bisa memberikan pendapat? Mengapa visual? Biar yang sharing aja. Visual, bentuk secara penglihatan, apa yang dilihat, apa yang tampak, kayak gitu sih dari visual secara sederhananya gitu. Ya, kenapa visual? Kenapa visual? Dari kontennya tadi, desain. Karena yang paling dapat perhatian secara intens, secara sederhana, dan secara cara gampang mudah itu lewat mata penglihatan, dan ketertarikan seorang nggak langsung dari tulisan atau apa, langsung dari tampilannya aja. Ya, gitu sih. Exactly, sepakat banget. Oke, kita lihat, coba perhatikan ini. Kepada seluruh pengendara yang melintas, mohon berhati-hati dan kurangi kecepatan kendaraan Anda. 20 meter dari depan Anda ada sekolah, banyak anak-anak yang menyeberang jalan. Dengan ini, orang lebih aware ke sini kan, daripada harus baca
yang apaan gitu. Kalau naik motor ya naik motor aja, nggak akan sempet. Sama ini, jual handphone touchscreen tipis 128 per 256 GB. Aplikasi banyak, ada sensor fingerprint, bisa dengerin lagu, ukuran pas di genggaman, bisa main game, kamera bagus, kamera depan juga bagus, bisa buat Facebookan, TikTokan, Instagraman, Twitteran. Kalau beli bonus charger dan headset. Dibandingkan dengan ini, there's iPhone and there's everything else. Lebih pasti orang tuh lebih suka yang ini. Dan saya sepakat dengan tadi Mas siapa? Zahwan. Ih, namanya bagus banget ya. Zahwan. Alasannya ini. 50% otak kita ya itu involved dengan proses visual. Terlibat dengan proses visual 50%. 70% dari reseptor sensori kita itu berasal dari mata, dan itu juga berasal dari visual. 90% informasi yang terentry di otak kita secara praktis itu nonverbal alias secara visual. Lalu otak kita ketika mendapatkan mendapatkan rasa dari visual itu lebih cepat, 1/10 sekian detik. Lalu otak kita juga ketika memproses informasi visual 60.000, waktunya itu 60.000 lebih cepat daripada yang lain. Jadi visual itu memang terutama untuk media sosial atau dalam online organizing, visual itu penting. Bukit Buku memang belum punya ilustrator resmi, tapi kami menggunakan Canva Premium. Jadi kami hanya mengandalkan itu. Bisa dicek di Instagramnya, meskipun visualnya juga nggak terlalu bagus-bagus banget. Karena kami ya tim kami cuman 4, tapi yang aktif 2. Dan itu saya belum pernah ketemu secara langsung selama dari tahun 2019 sama sekali. Kantor kita di grup WhatsApp, kantor kami di grup WhatsApp, lalu meeting kita itu Zoom ataupun Google Meet. Kita nggak pernah ketemu. Anak awalnya itu dia magang di Histeria, terus karena magangnya online dijadikan ke Bukit Buku, dan aku nggak pernah ketemu sama sekali. Belum. Anak Malang, anak Solo, anak Jogja, belum pernah. 4 anak gitu secara online. Selanjutnya konten. Nah ini dia. Tadi visual nomor 1 penting ya, alasannya sudah tahu. Yang kedua konten kalau menurut KBBI informasi yang tersedia melalui produk elektronik, bisa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, atau berbagai platform media sosial lainnya. Ini mungkin pernah dijelaskan sama Mas Arief juga kemarin terkait konten itu. Kita harus tahu kontennya itu lebih cenderung ke tema, dalam tanda kutip tema yang mana gitu. Karena Bukit Buku itu campaigning-nya climate crisis, maka kami lebih banyak warna hijau gitu. Jadi adem aja di mata. Peka Kota kan lebih dominan warna biru dan pink gitu. Nah, itu juga berpengaruh. Terus, lanjut, ini 3 pilar konten yang di bawah ya, generate conversation, product knowledge, brand awareness. Nah, kalau di Bukit Buku yang pertama paling banyak itu justru di produk knowledge, dari produk pengetahuannya 50% sendiri, berupa konten harian kaitannya dengan core focus ya, ongoing campaign, sama kami sering live Instagram bersama beberapa tokoh, aktivis, penulis gitu, live Instagram sejam aja, nggak usah lama-lama,
Sejam itu paling maksimal, karena nggak semua orang mau nonton live Instagram sejam, kecuali gabut atau kontennya bagus banget gitu. Jadi kami paling live Instagram tuh pernah cuma 30 menit doang, ngobrolnya ya ngobrol biasa, 30 menit cuman perkenalan, apa itu krisis iklim, udah selesai. Tapi sering, minimal 2 minggu sekali. Dan kami pakai FOMO effect. Orang tuh misalkan sama tokoh yang begitu terkenal ya, contohnya Najwa Shihab misal. Tapi kami dari tim Bukit Buku baru bisa ngabarin lewat narasi, belum sampai ke Najwa Shihabnya. Jadi pengennya sih ngajakin live Instagram bareng Najwa Shihab, kan asik banget kayaknya. Contohnya Najwa Shihab, dan dibikin live Instagram, dan itu emang nggak disimpan, sengaja nggak disimpan. Orang kan pasti pengen nonton meskipun cuma sedikit, karena pengen nonton akhirnya follow gitu. Ini apa sih tuh di product knowledge. Nomor 2 itu generate conversation, itu bagaimana membangun percakapan atau komunikasi dengan para audiens. Bisa pakai kelas-kelas. Kemarin kami bikin kelas gratis tentang CEO, apa itu tentang CEO dan apa itu copywriting, bersama CEO analis juga. Terus kelas menulis, kelas bikin sabun dari limbah minyak, misal minyak jelantah, atau bikin tas tapi dari limbah misal gitu. Terus bikin event, dan yang terakhir festival. Tuh. Terus untuk meningkatkan engagement, kami biasanya bikin games atau giveaway. Terus yang untuk musiman atau sensasional, untuk meningkatkan brand awareness, itu misal ucapan-ucapan hari libur nasional. Misal selamat hari ibu, selamat hari ayah, ada ya hari ayah ya? Ada ya, selamat hari ayah. Terus nanti dikaitkan dengan isu yang ingin kita angkat. Sama yang terakhir itu open recruitment buat teman-teman yang ingin magang di Bukit Buku. Tapi itu persentasenya cuma 5%. Yang paling banyak itu di product knowledge, 50%. Gitu. Terus lanjut, yang terakhir itu promosi. Nah, ini kalau promosi aku sebenarnya kurang begitu mendalami ini ya, karena juga masih proses belajar soal digital marketing. Dari promosi kalau di online itu lebih ke gimana caranya menambah jumlah pengunjung dan lain-lain. Sebenarnya ini lebih cocok kalau ngomongin promosi ataupun digital marketing yang ngomong Arif sih, Arif Kurniawan kemarin harusnya, karena dia tahu ads dan segala macam, tahu gitu. Saya kurang tahu akan hal ini. Cuman yang biasanya kami lakukan itu kolaborasi dengan komunitas, dan yang ini sering banget ditekankan sama Mas Adin, bikin press release 5W plus 1H yang paling minim. Ya, Mas Adin tuh suka banget dari dulu press release meskipun acaranya online dan udah selesai, harus belajar untuk branding tuh, press release. Nanti bisa dikirim ke beberapa jaringan histeria. Kalau misalkan acaranya itu tidak terlalu wah, itu biasanya kami bikinnya itu dalam bentuk feature yang bisa dibaca terus. Tuh. Terus selanjutnya ini adalah tantangannya. Tantangan dalam bikin program online. Pertama waktu luang, kedua biaya, dana pasti ya. Dan yang ketiga adalah konsep. Ini tantangan, bisa jadi masalah. Tapi solusinya minimal kalian punya 2 dari 3 hal ini. Misal punya waktu luang dan punya biaya. Meskipun nggak punya konsep, kamu bisa gunakan biaya itu untuk belajar karena punya waktu luang. Atau punya konsep dan punya waktu luang. Walaupun nggak punya dana, karena punya waktu luang, akhirnya kita bisa eksekusiin ide ini.
atau punya dana dan punya konsep. Walaupun nggak punya waktu, karena kita punya dana, kita bisa dalam tanda kutip ya bayar orang gitu ya, bayar seniman, beli dan segala macam. Jadi minimal 2 dari 3 hal ini. Kalau misalnya cuma 1 doang, gabut misal, cuma punya waktu luang doang, nggak punya konsep, nggak punya biaya, nggak akan jadi. Cuma punya duit doang, nggak punya waktu luang, sibuknya luar biasa dan nggak punya ide konsep mau bikin program apa juga nggak jadi. Kalau cuma punya angan-angan program doang, nggak punya waktu luang dan nggak punya biaya juga percuma. Jadi minimal kalian punya 2 hal dari 3 hal ini. Itu nanti yang mau bikin prototyping ya. Lanjut, nah ini yang paling penting, komunikasi. Karena online kita nggak pernah ketemu, rawan orang hilang-hilangan. Orang ketemu aja kadang hilang-hilangan, apalagi online. Makanya saya selalu menekankan komunikasi dan clear sejak awal. Misal bikin Climate Fiction Week, Zahwan ya namanya. Zahwan itu jadi ilustrator, berarti clear kamu tugasnya cuma ilustrasi aja, nggak boleh yang lain. Dan oke, kamu misalkan pengen ada libur berapa, ya harus clear dari awal, perjanjiannya dari awal untuk meminimalisir teman-teman kerjanya 2 kali, maksudnya double karena yang satu hilang misal gitu. Jadi harus komunikasi banget, komunikasi itu penting banget. Kalau misalkan sakit nggak usah nggak usah malu untuk ngomong. Kalau misalkan kesel, capek, iri biasanya kan sama yang lain, ya ngomong aja, karena komunikasi itu paling penting, terutama dalam online organizing. Terus selanjutnya aku mengutip Rich Brian, semuanya untuk tetap tenang, tetap pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa, slow down, karena kalau kita terlalu cepat kita bakalan terlalu cepat pada dunia yang bentar lagi mau hilang gitu. Itu terus udah. Bahasa Arab, sukron laka halhanaka ayatul as'alah. Terima kasih, apakah ada pertanyaan? Itu udah ya, singkat padat dan jelas. Silahkan teman-teman. Halo Mbak Isti, melalui aku Septian sekali lagi. Mungkin ini ini kan berkaitan online organizing dan yang diorganizing kan buku ya, tema utamanya. Dan mungkin kan buku dapat dikatakan enggak langsung cetak, tapi dari penerbit kayak gitu. Mungkin aku lebih menanyakan masalah itu sih, bagaimana sistem dan mekanisme dari penerbit dan bagaimana cara mendapatkan harga gitu ya. Kan kita dalam bisnis tentunya ada persaingan harga yang menuntut bahwa kalau kita harga buku kita terlalu tinggi pasti lah kok mahal banget, kayak gitu-gitu sih Mbak. Mungkin lebih dijelasin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Septian. Ya bener banget, apalagi ketika masuk ke marketplace, rawan yang namanya buku bajakan dan saingan kita tuh harganya tuh 5.000 gitu kan. 5.000, 10.000, dan sering banget kalau misal pada DM, Kak buku ini ada nggak? Oh ada gitu. Kok mahal sih di toko sebelah 5.000 misal, 10.000, itu sampai ada yang kayak gitu. Nah antisipasinya biasanya kami tadi awal ya, komunikasi clear dulu dari pihak penerbit, harta guna gini seberapa persen gitu buat kami. Terus setelah udah clear baru biasanya kami bikin untuk giveaway ataupun games. Jadi lomba atau event itu hadiahnya bukan berupa uang, tapi berupa voucher paket buku yang bisa ditukar di marketplace yang jadi kerjasama dengan kami
gitu. Misal dengan penerbit X gitu ya, penerbit X. Nanti kamu menang nih, ada game, tapi dapatnya tuh voucher 500.000, tapi cuman bisa dibeli di sini gitu. Biasanya kami pakai itu cara mengantisipasinya. Terus yang kedua, untuk kayak tadi ya, harga dan segala macam yang memang kadang ada yang kalau marketplace kan harganya kan sampai aduh panting harga banget. Kami antisipasinya biasanya riset dulu sih, dan apa ya, lebih ke ngobrolin ke audiens gitu. Kalau buku kami itu benar-benar ori, bukan bajakan. Terus ngasih edukasi juga, nggak boleh pakai buku bajakan, kenapa dan segala macam. Itu masuk ke konten harian gitu. Begitu teman-teman, silakan. Terjawab ya Septian ya. Terima kasih. Siapa? Bentar. Oke, aku Isti. Udah ya? Tanya. Silahkan. Kalau udah selesai saya tutup. Belum panas. Oke, silahkan. Biar kerekam loh. Oh ya ding. Apa ya? Pertanyaan sederhana sih sebenarnya. Kita aja yang kadang mengelola platform atau apapun itu dalam langsung ya Mbak, maksudnya yang offline itu kadang ada rasa ya up and down lah, istilahnya kayak kadang males, kadang semangat gitu. Nah itu kalau Mbak Isti tuh mensiasati hal-hal seperti itu gimana sih? Apalagi kan kerja Bukit Buku kan kebanyakan juga tim ya Mbak ya, jadi memang bahkan timnya pun kadang anggotanya satu sama lain nggak pernah ketemu gitu. Kayak kemarin aku menjumpai yang sama anak magang itu, karena kebetulan itu ada beberapa anak magang, ada yang magang Pekakota, ada yang magang Bukit Buku. Mbak Isi itu dari jauh bisa nge-remote anak-anak ini gitu untuk tetap under kontrolnya Mbak Isti terus gitu. Sedangkan Mbak Isti tuh di sana juga super sibuk ngajar dan sebagainya, ngelesin. Itu tuh gimana sih Mbak menghadapi hal-hal yang seperti itu? Atau kita kan nggak bisa ini ya, apa sih, kayak meredam gitu kalau misalnya kita lagi capek juga, terus kita lagi males juga, atau pasti kan ada masa-masa kayak gitu. Itu gimana Ya, Mbak? oke, terima kasih Nela. Ya kalau setiap orang pasti itunya beda-beda ya. Bukan kepentingan sih, kayak masa kepentingan apa ya bahasanya, ikut Pekakota masukkan magang Bukit Buku beda kan, pasti dalam tanda kutip kepentingannya beda-beda. Biasanya aku saat wawancara itu ditanyai dulu, alasan kamu ikut sini itu apa, kamu ada kepentingan apa, dan harus clear dari awal. Sejak awal harus clear. Semua masalah itu, apapun itu, misal 3 bulan ya 3 bulan, 1 hari berapa jam kamu aktif. Nanti tiba-tiba jam 8 malam aku telepon ternyata kamu nggak ada, gimana? Jadi harus clear semuanya, semua sekecil apapun. Aku harus pastiin bahwa semua anak-anak aku itu tahu jadwalnya. Oke, kamu jadwalnya jam 7 sampai jam 8 malam misal. Jadi antara jam 7 sampai jam 8 malam aku bisa tanya dia, ada masalah apa, ada problem apa, terus aman. Kalau setelah itu berarti aku nggak boleh hubungi dia karena jamnya tuh udah clear di situ. Ada juga yang jam 3 sampai jam 5. Aku cuma punya 2 jam aja kalau misal dihubungi, Mbak. Oh, nggak apa-apa, asal semua tugas beres. Mbak, aku nggak bisa ikut meeting. Oh, nggak apa-apa, asal semua tugas beres. Kalau aku gitu, aku jarang meeting. Bukit Buku jarang meeting. 2 bulan sekali paling cuman meeting. Meeting pun ngapain? Kita main game. Main game bareng-bareng, main game online itu loh. Main game online bareng-bareng. Ya cuman buat kalau kita tuh berproses bareng, karena kita berproses bareng maka kita jadi keluarga. Seringnya kan selamat datang di keluarga. Kita belum kenal tiba-tiba jadi keluarga.
Akhirnya kan ya udah kita keluarga, ya udah enaknya sendiri gitu. Jadi kalau di Bukit Buku kita harus proses bareng dulu, harus susah bareng dulu, baru kalau udah kita baru udah keluarga gitu. Jadi harus clear dari awal itu harus clear. Misal dari awal ternyata dia nggak kuat, ya ngomong aja biasa kan, seleksi alam. Aku keluar, oke keluar. Aku sakit, ya bilang sakit. Berapa hari kamu harus izin gitu. Ya oke, nggak apa-apa, kamu nggak usah meeting, nggak apa-apa. Yang penting semua tugas clear. Satu tugasnya berapa? Misal satu hari satu konten dulu ya. Satu hari satu anak satu konten. Kira-kira itu enggak sih, kalian terlalu keberatan enggak sih gitu kan? Oh enggak kok, oke nggak apa-apa, berarti boleh. Tapi ternyata awal-awal tuh mereka pada kayaknya kok keberatan ya, satu anak satu hari satu konten. Akhirnya kan dibikin kelompok, satu hari satu kelompok itu satu konten. Yang satu bikin caption, yang satu ngedit video, yang satu bikin idenya apa, yang satu bikin desainnya apa. Itu kuncinya clear dari awal sih. Kalau kami ya, aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau di Bukit Buku sendiri harus clear dan nggak harus ketemu, nggak harus selalu WA-an terus aku harus selalu ngechat, halo kamu ini, enggak. Paling cuman misal H-1 deadline, biasanya aku ngingetin ada kendala apa gitu, aku selalu bilang gitu. Jadi anak-anak Bukit Buku sampai sekarang pun yang dulu pernah magang biasanya masih sering kontekannya nggak ngomongin Bukit Buku, curhat gitu. Karena merasa kita udah pernah proses bareng 1 bulan bikin festival online non-stop, dan itu kita berjauhan. Di sana Andi yang dari Malang itu ngurusin live YouTube-nya, terus ada Bayu yang ngurusin live Instagram-nya, aku yang ngurus OBS-nya dan segala macem. Itu kita berjauhan, yang penting komunikasi. Karena kita sering komunikasi, akhirnya kita tumbuh rasa percaya. Karena kita sering rasa percaya, akhirnya lama-kelamaan jadi asik sendiri, senang maksudnya kan, bisa terjalin kekeluargaan sendiri gitu sih Nel. Sesederhana itu, walaupun kayaknya rumit sih ya, padahal cuma gitu doang. Membangun bonding ya, membangun Iya. bonding dulu sebelum bekerja. Betul. Sip, Mas Acang mau tanya. silakan Mas. Halo. Halo. Kakak kelasku. Kakak kelasku men. Teman no. Kita dari Teman, satu Bis. rumpun no. Aku mau sebenarnya pertanyaannya hampir sama sih kayak Kak Nela, karena pandemi kemarin juga aku sempat sama teman-teman menginisiasi untuk membuat semacam webinar aktif. Itu dengan beberapa materi, salah satunya itu musik, sastra, sama entertainment gitulah. Nah kendalanya juga sama sih Kak, itu kalau pengelolaan secara online tuh memang agak susah. Nah untuk menginisiasi dan melihat masalah itu gimana ya, yang akhirnya nanti bisa dioptimalkan, bisa jalan terus gitu loh. Karena kan waktu itu udah berjalan berarti 4 kali webinar. Setelah itu pada ngilang. Nah cara maintenance-nya itu gimana, apakah dengan membuat program seperti apa, terus diberi tanggung jawab seperti apa gitu, yang akhirnya mungkin itu nanti bisa menjadi agenda offline. Tapi kan karena itu berjejaring di beberapa tempat, itu kemarin sempat jadi antologi yang terakhir, jadi antologi yang dirilis offline, memberanikan diri untuk offline. Nah tapi setelah perilisan itu, karena tidak ada maintenance dari teman-teman, akhirnya pada ngilang. Ya. Nah itu untuk apa ya, menyelesaikan Grupnya hal-hal masih kayak gitu. aktif nggak grupnya? Masih ada, cuman Nggak aktif. Paling Nah. sesekali menginisiasi, ayo buat lagi, tapi hilang. Nah kemarin sempat terjadi offline. Kapan ya? Waktu perilisan buku punya temanku. Itu kolektif kami jadi fasilitator.
Nah setelah itu hilang lagi. Nah itu nanti mungkin ada bulan-bulan, berapa bulan lagi nanti baru ketemu lagi. Nah aku pengennya itu yang kayak kita punya program bareng, terus apa yang bisa dikerjain bareng. Cuman untuk mengelola teman-teman atau SDM-nya itu memang agak susah. Nah itu gimana Iya, cara antisipasinya itu? Bukit Buku juga gitu, dulu banyak banget yang hilang. Ya biasa lah ya, yang offline aja banyak, kadang-kadang itu apalagi yang online. Biasanya yang bertahan itu yang memang punya, Bukit Buku itu punya aku. Itu yang harus ditanam menginsi dari awal. Kalau bahasanya Nela tadi, sering dibangun dulu rasa kepercayaannya gitu. Kamu harus bisa ngebangun bahwa komunitas kamu itu bukan cuma milik kamu, tapi milik yang lain. Histeria itu bukan Adin, tapi histeria juga Nela, histeria juga Mas Pupung, histeria juga dengan yang lain. Jangan sampai karena di Bukit Buku tuh nggak ada yang namanya struktur organisasi ya. Walaupun secara itu ada tetap yang tanggung jawab aku, tapi kami semua sama, nggak ada yang karena aku ketua maka aku yang harus ngoprak-ngoprak, enggak. Yang lain itu harus punya rasa kepemilikan dulu. Susah sih emang kalau dipraktekin dan butuh waktu. Jadi biasanya kami tiap kali meeting gitu kan kita main game dulu, terus nanti kita ngobrol santai aja sih, ngobrol santai terkait cita-cita masing-masing dari tim itu apa aja. Apa sih menurut kamu histeria apaan sih? Contohnya gitu ya. Menurut kamu Bukit Buku tuh apaan sih? Kan beda-beda tiap kepala pasti. Bagi di satu orang merasa Bukit Buku itu cuman Instagram, akun Instagram. Ada yang menganggap Bukit Buku itu rumah mungkin. Ada yang menganggap Bukit Buku itu adalah tempat belajar, dan beda-beda. Nah dari situ nanti kita cari untuk mengconnectingnya, apa sih titik temunya gitu. Prosesnya lama. Kami sampai benar-benar jadi 4 tim yang beneran inti banget itu baru terbentuk tahun 2021. Sedangkan Bukit Buku kan ada dari tahun 2019. Instagramnya ada dari awal 2020. Berarti paling enggak 1 atau 2 tahun kan untuk terusan gitu. Dan satu lagi yang kadang sering luput ya, cara untuk menilai bahwa dia itu sudah merasa Bukit Buku adalah punya aku, adalah tim kamu itu nggak malu kalau misalkan ada acara histeria atau acara Bukit Buku itu untuk nge-share, cuman nge-share doang. Sama saat lihat, menurut aku saat seorang guru ngajarin muridnya, terutama anak SD, ketika anak SD ditanyain, gurumu siapa? Guruku adalah Pak Acong gitu. Dia dengan sangat bangga ngomong Pak Acong, berarti kamu berhasil. Iya, tapi kalau misalkan ditanyain gurumu siapa? Siapa ya? Ya ngerti kan, berarti belum berhasil. Sama kalau saat orang timmu ditanyain Bukit Buku itu apa, dan dia lancar ngomong, oh berarti itu berhasil. Bukit Buku itu juga bukan punya dia, tapi punya aku dan gitu. Itu butuh waktu yang lama memang. Butuh proses yang lama. Dan setiap orang pasti beda-beda. Setiap orang kan setiap orang punya ketakutan yang berbeda, setiap orang punya kemampuan yang berbeda, setiap orang juga punya kapasitas yang berbeda, dan setiap orang juga punya kepentingan yang berbeda. Nah dari perbedaan itu kita bisa cari dulu tuh kira-kira apa sih yang bikin kita jadi tambah satu gitu sih. Itu Mas Acong, silakan. Ya lebih ke konsisten berarti. Tapi konsisten juga nggak cukup Mas. Konsisten nggak cukup. Konsisten tuh nggak cukup. Kamu konsisten elek yuk,
yuk eleh. butuh belajar juga. Tapi memang harga dari sebuah konsisten tuh mahal sih, mahal. Nggak semua orang sekarang bisa konsisten terus menerus. Kayak baca buku aja, kayak aku pribadi gitu ya, nggak tahu kalau teman-teman pasti rajin. Aku pribadi ya ampun, sehari aja luangin waktu untuk membaca buku baru dengan minimal satu pengetahuan baru yang aku dapat pun masih sering males gitu, apalagi yang lain meng-create program misalkan gitu. Ada lagi Mas Zahwan mungkin? Takut mana Bu? Silakan, nggak apa-apa. Kalau misalkan Mas Acong mau atau teman-teman yang mau berbagi pengetahuan atau berbagi pengalaman, nggak apa-apa loh. Tadi keren banget bikin webinar ya, keren. Kapan-kapan collab sama Bukit Buku mau? Boleh. Oke. Jadi itu awalnya ini sedikit cerita Ya boleh, silakan Mas. Awalnya itu kami memulai di 2019 Kak. Mulai dari aku mengakomodir teman-teman kelas, karena yang pada waktu itu di kampusku tidak punya fasilitas untuk sebagai penerbit atau apapun itulah, atau tempat-tempat ruang kajian seperti itu. Nah akhirnya aku sama temanku itu membuat sanggar sinau di wilayah Kandang Serang, yang itu beberapa orang yang terlibat adalah teman-teman di kampungnya. Nah dari teman-teman itu, terus akhirnya dari semua teman yang ada di kelasku itu menginisiasi untuk ayo kita ngerilis puisi bareng-bareng, karena itu satu langkah upaya yang dibuat aku sama teman-teman. Karena kalau misalkan cerpen atau novel kami membutuhkan waktu yang lama untuk proses kurasi. Ya, betul. Akhirnya kami memilih itu dirilis di tahun 2019 di Kandang Serang itu, di Sanggar Sinau Permata Masa. Nah itu sudah rilis, waktu itu kami kerjasama dengan Ruang Gulma sebagai penerbit. Akhirnya rilis, setelah itu chaos pandemi kan 2019, yang harusnya kami sudah punya program 2 semester untuk perilisan antologi lagi. Akhirnya itu terjadi di 2021 waktu pandemi juga sih. Nah waktu itu kuratornya adalah Ananda Badudu, karena ada beberapa teman-teman yang punya akses ke sana. Akhirnya itu dijadiin satu fasilitator untuk proses kuratornya. Nah dari semua itu, rangkaian itu sebenarnya kami sudah menetapkan beberapa strategi untuk membuat program dan timeline di setiap tahunnya. Kami punya program yang namanya Sajak Tiba-Tiba, terus punya program yang namanya Forum Sastra, terus kami kerjasama juga dengan Rumah Sinau Sogan untuk program ngaji sejarah. Itu berjalan, namun setelah beberapa waktu pasca perilisan itu yaitu pada ngilang. Terus akhirnya nanti kalau mau ada event datang lagi teman-teman. Nah itu mungkin benar juga sih, karena untuk menyatukan beberapa kepala kan ya susah, sulit, benar. Susah. Nah aku juga akhirnya evaluasi, oh ternyata konten yang belum konsisten di kami untuk mengelola audiens, sehingga punya engage ke ini ya, ke IG kami, untuk orang akhirnya tertarik untuk membaca. Mungkin itu sih, mungkin itu ternyata yang akhirnya jadi kekurangan. Boleh nanti kapan ya? Kan asik tuh kalau bisa collab sama Bukit Buku onlinean, live Instagram aja lah, nggak usah yang butuh hal yang lain gitu. Live Instagram yang penting jaringan stabil, orangnya ada, ngobrol udah selesai gitu. Boleh nanti boleh. Jadwalkan. Aku juga pengen banget live Instagram sama Nela ya, tapi belum kesampaian. Nah, boleh. Ini Septian sepertinya mau tanya, kayaknya wajah-wajahnya menanyakan sesuatu. Oh ya, ini kita punya games ya. Semua wajib tanya. Okay. Ya enggak tanya stand up. Kita. Oke. Yang katanya stand up.
Em, ya sebenarnya ya itu sih pertanyaan ini sebenarnya ya, curhat juga ya mungkin. Sebagai pengelola sebuah organisasi atau kelompok atau sebuah acara gitu, tantangan paling berat memang itu membentuk kepercayaan setiap anggotanya. Itu paling berat, dan ya tadi udah dijawab semuanya sih. Emang permasalahan paling utama yang saya rasakan, yang saya alami itu dari teman-teman percaya nggak sih sama acara ini bakal terlaksana, atau menaruhkan sebuah harapan lebih kepada sebuah organisasi atau kelompok ini. Nggak ada pertanyaan sih sebenarnya. Gak apa-apa. Iya. Kayak gitu secara kepercayaan, bentuk kepercayaannya. Jadi Mas Wawan punya program juga ya sebelumnya kayak Pak Ini Acong. sih, ini lagi yang adain event pameran angkatan. Ya permasalahan Angkatan paling utama UNES. Oh, kita sealmet berarti. Kalau ini dulu SMA-nya bareng sama aku. Kalau Jurusannya apa? aku sastra Indonesia UNES. Oh, pendidikan. Enggak, Murni. sastra. Undip. Di Undip. FPS juga berarti. Oke, FPS. Seni Berarti. rupa. Oh, Itu seni sih. rupa. Ya, ya. Lagi ya, event pameran, permasalahan paling utama yaitu bentuk kepercayaan dari kepanitiaannya aja lah. Kepanitiaannya bahwa ada event ini tuh, yuk kita bareng-bareng laksanain, kita bagiin pekerjaan masing-masing. Itu paling susah. Ya, ya, benar. Yang paling susah tuh gini, kalau misal beberapa orang itu menganggap ini bukan sebuah kesempatan tapi beban. Misal gitu. Misal Septian itu dipercaya jadi ketua umum gitu. Ketua PSSI ya misal gitu kan. Itu kan kesempatan yang luar biasa, misal bikin acara apa. Tapi anggotanya nggak sadar kalau itu tuh beban buat dia. Aduh, kok aku yang jadi ketua, nggak mau. Akhirnya dia melakukannya itu dengan setengah hati, karena semua yang dilakukan dengan setengah hati pasti nggak akan jadi, pastinya gitu. Itu satu yang perlu dicurigai. Ini orang aslinya gelem pora lagi ngono kan. Satu. Terus yang kedua, kadang aku tuh sering gini ngalamin, karena kita belum kenal, jadi coba kamu bikin konten video ya, karena lama nggak dikirim-kirim 3 hari bahkan 1 minggu gak dikirim-kirim, timbul rasa kayak aku nggak percaya sama dia, kayaknya dia nggak bisa deh. Ya udah aku aja deh yang ngerjain, aku tak pick up aku aja sih, kangelan kesuwen ra ono respon, slow respon dan segala macam. Padahal sifat-sifat yang kayak gitu tuh harusnya dihindari. Kita harus saling percaya. Aku harus percaya sama dia juga harus percaya sama aku, bahwa aku juga mempercayai dia. Gitu. Itu kan sering kan? Misal kamu jadi PJ pameran, terus kamu satu timnya itu suruh nganterin surat misal. Kamu merasa kayak kok udah diantar ke sih, mending aku aja meneh ngono. Nah, karena kamu merasa kayak gitu, orang yang satunya tuh ngerasa nggak dipercaya, jadi kayak udah ada dia, ya udah dia aja. Terus lama-lama dia jadi kecil hati, ngilang deh, mundur gitu. Itu sih kalau dari pengalaman kami ya, Bukit Buku gitu. Ya silahkan bentar. Jadi catatan. Ya, siapa Debbie ya tadi ya? Sebenarnya ini basic sih Mbak. Misalnya dalam suatu pengorganisasian secara online kan biasanya ada beberapa ya anggota yang kadang ngilang, Ya, kadang exactly. enggak memberikan kontribusi gitu Ya, ya. betul banget. Dari Mbak siapa? Isti. Dari Mbak Isti itu biasanya tuh kayak gitu dilakukan tindakan yang seperti apa? Pertama aku harus tahu dulu alasan dia ngilang. Karena banyak alasannya, bisa mungkin satu, dia setengah hati ikut Bukit Buku, cuman kayaknya asik deh, tapi ternyata merasa beban. Dia bukan merasa dipercaya, itu bukan merasa jadi sebuah kesempatan untuk belajar, tapi dia merasa aduh aku jadi beban, aku harus bikin konten gini-gini dan segala macam, tugasku banyak. Jadi aku harus tahu dulu alasannya apa dia ngilang, satu. Terus yang kedua,
biasanya aku tanya dulu. Ada tuh tak WA nggak bales, telepon nggak diangkat, lama-lama aku diblokir. Blok gitu. Jadi diblokir itu bukan karena masalah apa, karena aku kan ngerasa kayak aku jahat banget apa ya, apa aku terlalu menekan dia dan segala macem. Oh berarti dia nggak serius, oh ya udah gitu. Terus yang biasanya hal-hal yang ngilang-ngilang kayak gitu tuh harus diantisipasi di awal, harus clear dari awal. Aku mau kamu hubungin terus apa enggak? Aku tipe orang yang nggak suka ditagih terus mbak, kan ada orang yang kayak gitu ya, punya bikin sertifikat atau bikin apa gitu, project apa, tapi ada yang sukanya tuh harus diingetin terus, mbak aku nanti ingetin terus ya setiap hari gitu. Ada yang tipe orang yang kalau diingetin terus dia jadi stres gitu, jadi ngerjain kan ada juga. Jadi ditanyain dulu kamu gimana, aku nggak apa-apa, ya nggak usah diingetin nggak apa-apa, yang penting kerjaan beres. Intinya itu yang harus digarisbawahi, intinya kerjaan beres dan nggak ada revisi misal gitu. Kalau misalkan kamu pengen ternyata kerjaannya mepet, dihubungi susah, wis ngerjakanannya mepet, jebul salah kabeh misalkan, ada yang kayak gitu ya, itu konsekuensi kamu karena kamu nganuknya telat. Jadi harus clear dari awal. Konten kemarin paling lambat itu dikumpulkan jam 5 sore. Jam 5 sore nanti di-upload itu jam 7 malam. Jadi ada waktu 2 jam untuk aku ngelihat ada revisi apa enggak. Kalau ada revisi lebih dari jam 7 berarti harus dinaikkan ke besok harinya. Kayak gitu terus. Dan besok berarti karena 1 hari 1 konten, besok dia dapat 1 konten lagi. Berarti tugasnya 2. Semakin dia menunda, semakin numpuk kontennya, tugasnya yang harus dia kumpulkan. Dan itu aku omongin sejak awal. Berarti akhirnya mereka tuh pada ngumpulnya itu jam 12. Waktu aku masih ngajar di sekolah, tiba-tiba dia pada ngumpul. Oh ya udah, berarti pas istirahat jam 1 kan anak-anak pulang, dilihat. Oh, oke, ada revisi, dia bisa revisi, masih ada waktu banyak untuk sampai jam 5. Gitu. Dan biasanya malamnya setiap 2 minggu sekali itu kita udah rencanain tema besarnya. Misal Senin, kalau kami ya itu Senin informasi, Selasa cerita, Rabu puisi, Kamis film, Jumat bebas, Sabtu bebas, Minggu ilustrasi, misalnya kayak gitu. Ada tema-tema kayak gitu dan temanya bebas, yang penting sesuai dengan visi misinya Bukit Buku, yaitu campaigning climate crisis. Dah itu doang. Kalau misalnya ada revisi dikit-dikit kayak misal nama penulisnya salah atau ada yang tipe, kan itu kan suatu hal yang biasa sih ya. Yang penting clear dari awal, harus clear dari awal. Kamu bisa ngerjain ini berapa hari? 1 minggu, clear ya 1 minggu. Kalau enggak 1 minggu enggak kelar, kamu maunya diapain? Misalnya gitu. Jadi itu memang harus agak keras sih, tapi itu di awal. Makanya waktu di magang, aku tuh ngasih surat pernyataan bermaterai sama anak-anak. Lanjut apa enggak? Kita meet. Terus aku ngomong gini-gini, harus clear dari awal. Terus aku kasih waktu 1 minggu untuk mikir, mau lanjut apa enggak? Lanjut ya lanjut, enggak ya enggak. Ternyata mereka milih lanjut, ya tanda tangan. Akhirnya tanda tangan untuk konsisten bahwa ya sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Gitu sih, Deb. Terima kasih. Kasih Mbak. Ya. Ini itu artis stand up. Oh. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Siapa namanya? Nama saya Bentar. Bentar. Ya. Bentar. Bentar dulu. Berhubung saya orangnya nolep ya, jarang berorganisasi gitu. Sebenarnya tertarik dengan organisasi, tapi kayak gimana ya, kurang pede gitu loh Mbak untuk masuk organisasi kayak gitu.
jadi lebih ke menutup diri. Terus kemudian iya sih dikit. Masalah saya itu sebenarnya kalau organisasi itu sama sih kayak lainnya juga, lebih ke kepercayaan. Eh, saya tanyanya ke luar konteks organisasi aja ya, Mbak. Boleh. Saya itu pengen sekali baca buku, tapi kok ketertarikan saya terhadap buku itu kurang gitu loh, Mbak. Gimana ya? Biar meningkatkan rasa ketertarikan saya terhadap buku itu gimana gitu. Terima gitu kasih. aja sih, Mbak. Ya, aku mau tanya dulu sebelum tak jawab. Apa yang bikin kamu nggak pede berorganisasi? Apa ya? Kayak saya orangnya susah berbicara di orang Itu banyak. bisa. Ini bisa ngomong. Tapi loh. grogi, Mbak. Ini bisa ngomong loh. Grogi. Bisa loh. Ya, susah untuk itu ya, maksudnya gimana sih, grogi, kadang nervous gitu. Saya juga sering nervous. Tadi pagi juga kesini juga nervous sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya. Nanti dicoba. Kalaupun memang keinginan kamu serius, pasti bisa kok ikut organisasi. Oke, lanjut ke pertanyaan, bagaimana caranya kita atau aku itu mau dan rajin baca buku. Yang perlu kalian tahu, ngajak orang baca buku itu sama seperti ngajak orang buang sampah pada tempatnya, sama-sama susah. Gitu, sama-sama susah. Pengalaman kalau dari saya, kenapa tertarik dengan buku? Karena dulu masa kecil saya, ibu bapak saya itu sering banget yang namanya dongeng. Cerita itu sering, ya makanya tadi ya, cerita itu tidak mengancam pikiran dari awal. Cerita itu suka banget yang namanya dongeng, saat Nawang Wulan, terus Nawang Wulan dengan Nawang Sri pernah, terus dongeng ketika Nishkala juga pernah yang dari Bali, terus dongeng banyak hal yang saya dapatkan dari ibu bapak. Bahkan ada dongeng yang lucu, misal kenapa ayam itu punya sungu bahasa Indonesia apa? Ya, punya tanduk kok di kaki. Tapi kenapa hanya ayam yang punya tanduknya di kaki, yang lain enggak gitu. Dan dia tuh ngarang cerita. Nah, karena kebiasaan didongengin itu, akhirnya timbul perasaan kayak aku juga pengen loh punya cerita banyak. Nah, akhirnya ibu selalu bilang, ya udah kamu harus baca buku. Jadi saya memang tumbuh di lingkungan yang suka terhadap ilmu. Membaca buku itu sesuatu hal yang wajar, biasa aja. Enggak, wih kamu baca buku pinter ya, keren gitu. Enggak, kayak baca buku tuh ya memang harus baca buku loh. Itu suatu hal yang biasa. Kenapa keren kan emang baca buku kan loh. Ya udah jadi kebutuhan misal gitu. Jadi di keluarga aku, ibu, bapak, adik-adik itu begitu semua. Nah, mungkin karena lingkungan ya kali ya. Karena lingkungannya seperti itu, akhirnya ke bawah. Kalau misalkan aku sendiri, ada 3 hal sih yang sebenarnya yang aku pegang dari sekarang. 1, membaca. 2, menulis. 3, itu berdiskusi. Ketika saya itu tidak sedang membaca, maka saya harus menulis. Ketika saya tidak sedang menulis ataupun membaca, maka saya harus datang ataupun dengerin orang ngomong, berdiskusi. Gitu. Karena biasanya seorang penulis, kalau misalnya di sini yang pengen cita-cita jadi penulis, kalau seorang penulis gak membaca, maka pasti tulisannya diragukan. Kalau seorang penulis kok tidak suka berdiskusi, berarti dia itu orangnya pemalu. Kalau seorang penulis tapi kok tidak suka membaca dan tidak suka berdiskusi, pasti isinya tulisannya itu curhatan semua.
curhat curcol dan semua gitu. Jadi yang saya pegang dari sekarang sebenarnya itu teori bahasa Indonesia dari tarigan ya, secara umum membaca, menulis, berbicara, mendengarkan sebenarnya satunya dalam materi linguistik biasanya kan gitu. Itu kalau kamu tidak sedang membaca, maka kamu menulis. Kalau kamu nggak sedang menulis, maka kamu harus dengerin orang berdiskusi ataupun berdiskusi. Kalau nggak semuanya, mending tidur aja. Kalau nggak tidur, jalan-jalan, refreshing. Eka Kurniawan pernah bilang ke aku pernah ikutan workshop beliau, dan beliau bilang kalau kamu nggak membaca, maka kamu harus menulis, tulis apapun. Kalau kamu nggak menulis, maka kamu harus ikutin atau dengarkan atau berdiskusi dengan teman-teman. Kalau enggak, maka kamu harus jalan-jalan. Kalau enggak semuanya, tidur aja katanya gitu. Mending tidur aja. Itu sih yang aku pegang dari sekarang sampai sekarang. Gitu, Bentar. Terima kasih. Semangat ya Bentar ya. Semangat. Septian. Nanggapin tadi Bentar ya, aku juga sama kok, aku orang nggak pernah baca buku gitu. Aku orang jujur aku orang sastra Indonesia yang goblok gitu ya. Aku ini itu, dan kenapa aku bilang gitu karena dalam tempo semasa aku hidup gitu ya, pembahasanku kan pembahasan bahasa gitu, jadi mungkin dapat dikatakan bisa dekat dengan cerpen atau novel atau karya-karya fiksi lainnya. Tapi seumur hidupku aku juga mungkin gak sampai 20 buku yang aku baca sastra loh. Bayangin anak sastra, goblok banget ya. Goblok aja belum. Iya. Ini goblok. Mungkin ini belum. ya itu. Cuma ketika kita nggak bisa atau males gitu ya baca buku, ya emang faktor lingkungan itu penting, dan aku nggak tumbuh dari lingkungan atau keluarga yang menekankan untuk baca gitu. Mungkin untuk belajar ya, untuk baca enggak gitu. Lingkungan itu penting, dan mungkin akhir-akhir ini aku ya mencobalah gitu, meskipun susah banget baca opoy yang dibaca nggak jelas kayak gini. Cuma ya tadi belajar bisa dari banyak hal, kamu bisa diskusi. Kalau aku bisa dengerin gitu orang-orang berbicara gitu ya. Misalkan ada podcast yang bahas gitu, misalkan podcast musik atau podcastnya Mojok atau podcastnya apapun gitu, apakah ceramah filsafat atau diskusi sastra gitu. Mungkin itu cuma yang aku tekankan lagi gitu supaya menumbuhkan minat baca aku, mungkin ya, aku orang goblok kok nggak baca. Aku ini masih goblok banget kok nggak mau loh baca, kayak gitu aja sih. Cuma meskipun ya tetap aja susah gitu ya itu udah kebiasaan yang kita lakukan beberapa tahun, mungkin belasan tahun, karena kita nggak terbiasa dengan buku, nggak terbiasa dengan membaca gitu ya. Anjing ngomong apa? Mungkin apa ya pertanyaan? Kenapa kok tema dari Bukit Buku tentang perubahan iklim? Dan seberapa penting sih kan itu dapat dikatakan tagline atau ideologi ya gitu yang ingin dikampanyekan gitu. Seberapa penting sih ideologi dalam mengkampanyekan sesuatu dalam suatu media gitu, Bukit Buku gitu misalnya. Terima kasih. Terima kasih Septian. Aku juga masih jarang membaca kok, meskipun di rumah itu banyak lebih sering dengerin gitu, lebih suka dengerin ya. Gak apa-apa. Sama satu lagi nambahin, kalau kita dirunut dari teologi, sebenarnya sebelum wahyu pertama turun kan Iqra kan, bacalah. Muhammad itu dulu nggak bisa baca. Muhammad itu kan dia nggak bisa baca tulis. Iya. Mana?
nggak nggak bisa baca tulis, tapi tiba-tiba di Gua Hiro dia lagi menyendiri ketemu sama malaikat Jibril yang nggak tahu siapa itu, terus tiba-tiba dia nggak bisa baca, tiba-tiba Iqra bacalah gitu kan. "Hah, apa ini?" Nah, jadi memang baca itu emang penting banget, sangat penting. Jadi sebelum sebelum Tuhan menyuruh kita untuk beribadah gitu, Tuhan menyuruh kita untuk membaca sebenarnya. Jadi sholat dan yang lain-lain tuh sebenarnya kalau kamu belum membaca ya 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 sholat sendiri dan beribadah sendiri kan juga ada ketentuannya kan, dan kita ketentuannya juga harus dengan membaca, dengan belajar gitu. Oke, pertanyaan soal kenapa kami memilih tagline krisis iklim. Ya, ini mungkin agak curhat sih. Saya mengalami sendiri ketika teman-teman pers di UNES PP2M waktu itu sempat bikin liputan khusus soal Semarang tenggelam tahun 2016, dan waktu SMA di Eman, daerah yang rob itu loh Mas Acong, di Pajang ya. Oh ya, Panjang, di situ sering warga hampir setiap hari kakinya itu terendam air. Setiap hari. Anak-anak kecil, aduh saya nggak punya gambarnya ya. Anak-anak kecil bahkan ada sebuah sekolah yang benar-benar udah nggak layak. Udah mengajukan bantuan, tapi karena materialnya mau datang ke situ juga susah, akhirnya ya nggak dibangun-bangun gitu. Satu. Terus yang kedua, ketika dulu saya juga sempat denial. Apaan sih krisis iklim, paling panas cuma 1,5 derajat Celcius ya kan, bisa ada AC, udah ada gitu kan. Terus sempat denial juga kayak cuman permukaan air laut cuman 1-2 cm bisa lah kan, kita kan juga teknologi canggih dan segala macam. Aku sering denial kayak gitu sebelum akhirnya saat di Bukit Buku kami waktu itu awalnya itu saya ikut kelas Makassar International Writing Festival waktu itu, dan Mas Eka Kurniawan itu bilang soal ada genre baru soal yaitu climate fiction dalam sastra, cuma di Indonesia belum ada. Dan saat dia ngomong climate fiction tuh aku langsung apaan tuh climate fiction, dan di situ tahun 2021 awal ya riset dan makin ternyata kalau misalkan suhu bumi itu naik 1,5 derajat Celcius tuh global banget loh. Ibaratnya kalau tubuh kita sekarang 36, tapi ketika naik sampai 38 aja kita langsung demam, langsung batuk, langsung bisa kejang-kejang gitu. Ternyata separah itu. Terus isu Semarang tenggelam, kota-kota Pantura yang sekarang rawan tenggelam juga, itu bukan hiperbolis, itu yang beneran ada gitu. Dan Indonesia tuh punya solusinya semua. Laut kita banyak, cahaya matahari banyak. Tapi kenapa ketika kita bisa menggunakan angin, bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga air, bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya, tapi kita malah bikin PLTU besar-besaran yang sekarang overload banget. Kenapa? Kayak gitu. Itu yang awalnya muncul di pikiran aku. Kok iya ya? Indonesia kan banyak banget. Surya banyak tuh. Matahari tuh kayak banyak banget. Terus air juga banyak, sungai kayaknya setiap desa ada sungai, setiap desa punya sungai, tapi kenapa malah menggunakan yang bisa dalam tanda kutip merusak lingkungan gitu. Kayak soal membuang sampah misal, jangankan mengolah sampah ini organik anorganik, buang sampah pada tempatnya aja udah untung banget gitu. Untung banget gitu. Nah dari situ sebenarnya muncul kegelisahan pribadi sih. Kayaknya aku harus deh
ngelakuin sesuatu. Apa ya kira-kira? Gitu. Terus karena saya tumbuh di lingkungan yang suka bercerita, gosip. Di saya itu jam 4 pagi udah ada banyak ibu-ibu gosip. Jam 4 pagi nyapu lantai, nyapu halaman. Kalau musim Ramadan jam 2 malah ibu-ibu komplek nyapu halaman, mohon maaf. Ngomongin tetangga dan segala macam. Itu kayak ada cerita, terus saya berpikir kenapa enggak sih kita campaigning climate crisis menggunakan cerita. Tuh. Dari situ sih Mas Septian. Karena kebetulan saya juga guru SD walaupun sastra Indonesia. Karena sastra Indonesia dan suka anak-anak dan dipercaya jadi guru SD. Akhirnya ya saya yang terdekat dulu dong campaigningnya ke anak-anak lewat cerita ada ngarang-ngarang lah hantu sampah gitu, dibilangin aja sampah ini ya tuh nggak punya kaki, nggak bisa, kalau nggak bisa itu jalan sendiri ke tong sampah, harus dibuang di tong sampah, kalau enggak nanti tiba-tiba punya kaki terus jadi hantu sampah gimana. Dan itu ternyata berhasil dan kita kan kadang ngerasa pohon ini jangan ditebang karena ini ada penunggunya dan gak ditebang kan. Nah sayangnya nilai-nilai itu karena udah ada modernisasi sekarang tuh udah mulai ditinggalkan, jadi mempercepat pengalihan alih fungsi lahan. Jadinya orang udah gak percaya lagi sama mitos, orang udah gak percaya lagi dengan nilai-nilai alam ya, akhirnya kayak gitu. Saya melihat dan menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak di Panjang itu bahkan sampai sekarang ya masih ya Mas Acung ya. Dan Kiki apa ya, rumah itu sampai 2 meter loh, 2 meter. Jadi nomor paling rendah rumah itu satunya udah terendam kan, masih sampai terus, masa mau kayak gitu terus. Padahal di Indonesia solusinya udah banyak banget. Ngomong apa misal kita nggak bisa keluar dari PLTB misalkan katanya kayak gitu, yakin nggak bisa. Padahal PLTB batubara bikin rusak banget kan, kenapa nggak pakai tenaga listrik, tenaga surya, katanya butuh dana banyak. Oke, COP27 kemarin di Mesir, Indonesia adalah salah satu negara yang dikasih uang paling banyak oleh Bank Dunia untuk transisi energi bersih. Kita lihat aja nanti ya, bener nggak 2030 Indonesia transisi ke energi bersih. Karena deforestasi Indonesia itu paling besar guys, paling besar dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu sih, jadi ngomongin iklim kan. Intinya itu. Oke, silahkan teman-teman. Makasih ya Septian, semangat. Sastra Indonesia Undip. Udah, kalau udah ditutup aja Kak Nela. Asik banget, intens jadinya. Yes. Oke, karena waktunya juga udah mau jam 12 ya Mbak Isti, waktunya break juga teman-teman. Kelasnya ditutup. Terima kasih Mbak Isti atas kesempatannya mengisi materi tentang online organizing, terus memperkenalkan Bukit Buku ke teman-teman. Jangan lupa di follow. Mungkin teman-teman yang punya kolektif atau punya ketertarikan untuk berkolaborasi sama Mbak Isti dan tim, silakan. Kemudian harapannya nanti dari apa yang disampaikan dan sharing-sharing di kelas ini bisa jadi salah satu bahan tambahan untuk teman-teman nanti ketika prototyping atau selanjutnya dalam berorganisir. Nggak harus orang lain tapi teman-temannya sendiri juga ya, ini kan kelihatan nih di kelas ini. Makin lama makin nggak ada orang, itu mungkin ya itu jadi salah satu PR kami juga
dalam menorganize teman-teman semua gitu. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Isti. Mungkin ini kita foto dulu ya. Oke.